Saya bingung dengan teman-teman Islam ini ya. Dikatakan Taurat dan Injil asli itu sudah hilang. Yang ada ini adalah palsu dan tidak benar. Ibu percaya berdasarkan apa? Ini ibu mengajarkan ini kepada saya. Dan Don Ditan mengatakan tidak ada sedikit pun dapat kita lihat bekasnya dimanapun, tidak ada. Tapi justru ini diajarkan terus. Untuk apa? Jadi maksud saya gini, Ibu Kainama, ya. Ibu, marilah kita mengajarkan kitab kita masing-masing. Jangan mengajarkan kitab saya, Ibu. Tadi Ibu ajarkan dalam hati saya, kok begitu caranya? Padahal ada ayat lain yang saya baca. Ibu bilang ini benar. Ibu sendiri tidak melakukan apa yang Ibu ajarkan. Akhirnya Kaimana dan kawan-kawan mualaf lainnya dipermalukan oleh pendeta yang satu ini. Karena Kaimana dan mualaf yang lain selalu membahas Alkitab, padahal mereka sudah beralih iman dan mengatakan bahwa Alkitab itu palsu. Namun Alkitab yang mereka anggap palsu ini mereka selalu gunakan dalam ceramah mereka. Seharusnya yang sudah palsu atau yang dikatakan palsu, orang biasanya buang dan tidak membahas-bahasnya lagi. Tetapi berbeda dengan orang-orang ini. Nah, seperti apa selanjutnya? Mari kita simak bersama. Saya tanya dulu, kenapa harus Islam itu mengajarkan Alkitab? Apakah Alkitab ini aslinya? Menurut Ustadz Don Ditan, Taurat dan Injil asli itu sudah hilang sama sekali. Ini adalah tulisan-tulisan manusia yang tidak benar. Untuk apa dibahas ini, Bu? Ibu mengajarkan yang tidak benar kepada saya. Saya bukan Don Ditan. Loh. Oh, bukan. Jadi sebentar, Bu. Ya. Marilah kita. Bentar dulu. Iya, saya tahu. Ya. Saya bingung dengan teman-teman Islam ini ya. Dikatakan Taurat dan Injil asli itu sudah hilang. Yang ada ini adalah palsu dan tidak benar. Ibu percaya berdasarkan apa? Ini Ibu mengajarkan ini kepada saya. Dan Don Ditan mengatakan tidak ada sedikit pun dapat kita lihat bekasnya dimanapun, tidak ada. Tapi justru ini diajarkan terus. Untuk apa? Jadi maksud saya gini, Ibu Kainama, Ibu, marilah kita mengajarkan kitab kita masing-masing. Jangan mengajarkan kitab saya, Ibu. Tadi Ibu ajarkan dalam hati saya, kok begitu caranya? Padahal ada ayat lain yang saya baca. Ibu bilang ini benar. Ibu sendiri tidak melakukan apa yang Ibu ajarkan. Saya salahkan kepada kitab kami. Lebih baik kita ini ajarkan Al-Quran kepada saya. Nanti larang-larang. Ini nanti ajarkan dulu Al-Quran. Tadi Pak Ucup udah bilang logi. Bagi saya supaya kita jangan ribut seperti tadi. Kan ribut jadinya. Karena kita menganggap semangat 45 bukan ribut, semangat 45. Karena saya jawab nanti. Karena kita ini ribut seperti itu. Kenapa? Kita anggap Alkitab ini dengan Al-Quran itu tokoh-tokohnya sama. Enggak. Makanya kalau enggak, ya biarlah Alkitab seperti ini, biarlah Al-Quran seperti itu. Ajarkanlah Al-Quran. Tambahin. Ajarkanlah Al-Quran itu kepada saya. Punya kitab juga beda sama kita. Beda. Ya udah apa? Saya jawab. Jadi ajarkanlah Al-Quran itu kepada saya supaya saya kenal. Jangan balik Alkitab karena Alkitab itu palsu. Saya final. Iya, palsu ini. Dan sudah hilang yang aslinya. Untuk apa kita belajar yang palsu? Baik. Biarlah saya mengajarkan ini kepada orang lain mau terima. Ibu ajarkan Al-Qurannya kepada saya. Seperti tadi kan dalam hati saya gatal kemudian mendengarnya karena tidak cocok. Yang punya hak otoritas untuk mentafsirkan Quran itu orang Islam. Hak otoritas untuk mentafsirkan Markus, Matius, Injil itu orang Kristen. Tapi kenapa Ibu ngotot mengajarkan Alkitab kepada saya? Ibu bilang yang berhak mengajarkan Al-Quran adalah Islam. Yang berhak mengajarkan Alkitab adalah orang Kristen. Ibu kan Islam. Kenapa mengajarkan Alkitab kepada saya? Kenapa juga Kainama ini ngotot harus mengajarkan Alkitab kepada kami? Gimana sih para ustadz-ustadz ini? Iya, sama dengan video berikut ini juga, Munandar ini tidak henti-hentinya membahas Alkitab dan merasa bahwa dia lebih paham Alkitab daripada orang Kristen itu sendiri. Maka untuk itu mari kita simak sampai selesai dan silahkan berikan komentar supaya membuat si Nandar ini menjadi paham. Lihat, upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Apa poinnya? Poin pertamanya apa? Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu,
dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Sujudlah kamu menyembah dari jauh. Ini terjemahan yang tidak benar seutuhnya. Benar tapi tidak benar seutuhnya. Yang benar seutuhnya adalah dalam bahasa Ibrani. Saya bacakan, saya parsing satu persatu. Ve'el Mose amar aleh el Yahweh, berfirmanlah ia kepada Musa, ya kan? Ya, naiklah menghadap Tuhan. Ata Ve'a Harun, Nadab, Pak Abihu, Peshibim dengan 70 orang. Miziknai, tua-tua Israel, ya. Miziknai Israel, tua-tua Israel. Apa di sini? Fehistaha fitem, bersujudlah kalian kepadaku merahok dari jauh. Bersujud dan menyembahlah kalian dari jauh kepadaku dari jauh. Jeder, Tuhan bangsa Israel minta disembah. Tuhan bangsa Israel mengaku sebagai Allah, mengaku sebagai Allah. Keluaran 20 ayat kedua. Nih, Kang Oki, lihat nih. Orang Yahudi itu tidak pernah bingung kalau bahas konsep ketuhanan. Ini terjemahan Gabrul, teman-teman ya. Akulah Tuhan Allahmu, ini terjemahan yang salah ini. Saya koreksi terjemahan yang benar. Aku adalah Allah Tuhanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Dalam bahasa Ibraninya, Anohi Adonai Eloheha Asher Hosyatiha Me'oret Misrayim Mibet Abadim Lo Yihyeh Leha Elohim. Jangan ada padaku ilah lain Aherim Alpanaya. Jangan mengadakan Tuhan lain selain daripadaku oleh kalian ini. Jelas Tuhan Yahudi mengaku sebagai Allah. Tuhan Yahudi mengaku memerintahkan untuk menyembah Allah semata. Tidak dikatakan Tuhan kalau tidak memiliki terang dan garam dunia. Teman-teman pasti bubuk. Jangan main report ya teman-teman Oten ya. Di mana di dalam gospel Yesus mengatakan dirinya Allah dan memerintahkan manusia menyembah Yesus sebagai Allah. Itu pertanyaan saya ya. Di manakah Yesus mengaku sebagai Allah dan di mana Santo Yosef, Bunda Maria? Ingat, Bunda Maria itu 15 tahun setelah penyaliban Yesus, sebetulnya Yudas ya, itu 15 tahun masih hidup loh setelah kejadian itu. Di mana Bunda Maria menyembah Yesus sebagai Allah, di mana Santo Yosef, ayah angkatnya Yesus, Santo Yosef, di mana mereka menyembah Yesus sebagai Allah. Tunjukkan dalil gospelnya. Karena kalau berbicara gospel itu berbicara apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Yesus. Kalau Anda tidak mampu menunjukkan kepada kami bahwa Bunda Maria tidak menyembah Yesus, gagallah ketuhanan Yesus. Kalau Anda tidak mampu menunjukkan di dalam gospel kalau Yesus mengaku dirinya Allah dan memerintahkan untuk disembah, maka gagallah ketuhanan Yesus. Kenapa? Karena Yesus dengan gamblang di dalam Matius 4 ayat ke-10, berkatalah Yesus, Ibedu et Allah, sembahlah itu hanya kepada Allah. Ketub hasatan, ya, tertulislah ini, sebab tertulis, hai setan, menyembah itu hanya kepada Allah. Ibdu et Allah, itu yang dikatakan Yesus. Jeder. Oke, jeder. Kalah Oke, lagi jawab, Bang Ok ini, kalah PK, kalah debat. Aduh, nggak tega aku tuh. Aduh, ya kan. Ya teman-teman kencengin dulu tap-tap layarnya teman-temannya, siapa tahu ya kan. Gitu. Ya, coba, pasti bubuk, gak bisa jawab. Oke. Mana? Lanjut. Pertanyaannya yang pertama, waktu saya nanda, jangan panik, santai ya kan. Oke, di mana sih Bunda Maria itu menyembah Tuhan Yesus? Di mana Bunda Maria itu menyembah Tuhan? Oke. Saya bukakan datanya, teman-teman. Lukas 1 ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat
itu meninggalkan dia. Jadi gampang sekali ya Nandar ya menjawab pertanyaan Nandar itu. Nandar bertanya di mana Bunda Maria itu menyembah. Lukas 1 ayat yang ke-38. Ya Nandar ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Terus Nandar bertanya lagi, di mana Tuhan Yesus? Oke, itu ayat berapa tadi? Lukas 1 ayat 38. Berapa? Lukas 1 ayat 38. Ya. Nah, itu yang pertama ya. Dia lupa saya mau ngomong apa, dipotong Nandar. Yang kedua, di mana Tuhan Yesus mengaku dirinya sebagai Allah? Jelas sekali Nandar. Yohanes 10 ayat yang ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Itu. Jadi gampang sekali ya menjawab pertanyaan Nandar. Terus juga yang ada di dalam sebentar. Yohanes 17. Ini perkataan Tuhan Yesus ya teman-teman ya. Oke. Yohanes 17 ayat yang ke-5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Jadi saya sudah menjawab pertanyaan Nandar, tapi saya yakin Nandar akan membantah untuk itu, tidak masalah teman-teman. Oke. Saya mau bertanya dengan Yonatan Nandar tentang isi dari Al-Qur'annya. Oke, saya bukakan dulu di dalam Quran 27 ayat yang ke-91. Quran 27 ayat yang ke-91. Semoga Anda menjawab malam ini ya. Quran 27 ayat yang 91. Sebentar ya, Bang Nandar ya. Saya bukakan datanya biar enak. Sesungguhnya aku, dalam kurung Nabi Muhammad, hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang telah menjadikannya suci dan memiliki segala sesuatu. Aku diperintahkan agar masuk ke dalam golongan orang-orang Muslim. Pertanyaan saya Nandar, kenapa di sini tertulis Tuhan negeri Mekah? Apakah Tuhannya Bang Nandar cuma untuk orang-orang negeri Mekah aja? Itu. Silahkan Bang Nandar jawab itu ya. Kenapa di sini tertulis? Saya ulangi. Sesungguhnya aku dalam kurung Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah yang telah menjadikan suci dan memiliki segala sesuatu. Aku diperintahkan agar masuk ke dalam golongan orang-orang Muslim. Itu yang pertama pertanyaan saya. Dan yang kedua, saya akan kejar Nandar hari ini pertanyaan yang tidak pernah mau dia jawab. Al-Ma'arij ayat yang ke-40. Aku merujuk kepada siapa? Kami merujuk kepada siapa? Itu pertanyaan yang tidak pernah mau dijawab Bang Nandar. Ketika dia closing statement dia jawab itu, dan saya belum ngerti untuk hal itu. Bertanya karena saya tidak mengerti, bukan saya mau framing, tidak ya. Karena Bang Nandar menjawab itu, pertanyaan itu ketika closing statement di diskusi yang kemarin. Nah, saya minta Bang Nandar menjelaskannya di awal. Aku merujuk kepada siapa dan kami merujuk kepada siapa. Saya minta Bang Nandar menjawabnya menggunakan Al-Quran ya. Gunakan Al-Quran Bang Nandar, gunakan kitab sucinya Bang Nandar. Jangan ambil-ambil dari Alkitab ya. Silakan. Gitu. Silakan Nandar jelaskan yang menjadi pertanyaan Bang Nandar. Saya sudah jawab di dalam Lukas 1 ayat 38, Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 17 ayat yang kelima, jelas sekali ya. Itu menjawab pertanyaan untuk saudara kita Yonatan Nandar. Ya kalah lagi kita teman-teman, tapi nggak apa-apa. Udahlah kita Bang, menang debat. kalah terus. Kita menang debat, gak apa-apa teman-teman. Nanti kita menang debat. Gua heran ya, gak mau menjawab, bilangnya gua katanya menang debat. Ya, udah, saya. Teman-teman, inilah ya, memang benar maha benar Allah dengan firman-Nya ya. Qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun azim. Di mana Bunda Maria menyembah Yesus malah pakai ayat itu. Ya ampun ya Robi.
Ya ampun ya Robi, kita lihat dalam bahasa Ibraninya ya. Amrah Miriam, berkatalah Miriam, Hineni siptah Adonai Yud he vav he yehi li kedbareha peham malach halach lo. Ini nggak ada korelasinya dengan Yesus, nggak ada kata-kata Yesus di situ. Bahkan Yesus saja belum lahir. Ini loh, ini pemberitaan tentang apa? Pemberitaan tentang kelahiran Yesus nantinya. Bagaimana nanti Elizabeth ketika Bunda Maria mengucapkan salam, lalu melonjaklah Yohanes Pembaptis di kandungannya itu. Kok bisa gitu? Kok bisa-bisanya pakai ayat itu gitu loh. Kemudian kita lihat juga teman-teman ya, Kisah Para Rasul 3:14. Bentar ya. Kisah Para Rasul. Lupa ayatnya. Kisah Para Rasul 3. Baik. Saya lupa ayatnya, Kisah Rasul berapa ya, yang Elohe Yisrael, Elohe Yishak. Tuhan bangsa Israel juga mengatakan Elohe Yisrael, Tuhan bangsa Israel. Apakah dia bukanlah Tuhan semesta alam? Bang Oki, coba perhatikan Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan Tuhan, bukan hanya Tuhan negeri Mekah. Baca di dalam suratul Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Coba Anda perhatikan ayat yang lain, Quran surat Al-Fatihah di awal saja di pembukaan sangat jelas. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta alam, Tuhan semesta alam. Sudah saya jawab ya. Saya tanya apa, tolong dijawab sesuai dengan yang saya minta. Ini saya belum panas loh. Di mana Yesus mengaku sebagai Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Jaka sembung bawa golok, gak nyambung Bang Oki. Saya nggak bertanya, Bang Oki, di mana Yesus dan Bapa adalah satu? Kalau Yohanes 10:30, kalau saya bertanya begitu, baru jawabannya benar. Yang saya tanya, di mana Yesus mengaku sebagai Allah? Karena kalau Anda menggunakan Yohanes 10 ayat 30, baca dong Yohanes 17 ayat 21. Yang bersatu dengan Bapa itu bukan hanya Yesus. 12 murid bersatu padu juga dengan Bapa. Itu bukan bersatu padu pada hakikat secara makna literal, bukan. Itu bersatu alegoris, sebagaimana Yohanes 16 ayat ke-23. Semuanya ini kusampaikan kepadamu dengan kiasan, dengan makna alegoris. Saya ulangi pertanyaan saya. Di mana Bunda Maria, Santo Yosef menyatakan bahwa Yesus adalah ilah dan mereka menyembah Yesus sebagai ilah? Di mana? Satu. Yang kedua, di mana Yesus menyatakan dirinya adalah Allah? Itu yang saya tanya, bukan bersatu Bapa dan adalah aku satu. Itu satu apa dulu? Satu tujuan. Satu apa? Ya kan? Karena ayat yang mengatakan demikian itu bukan hanya Yesus. 12 murid juga adalah satu dengan Bapa. Yohanes 17 ayat 21. Ingat sekali lagi pertanyaan saya, di mana Yesus mengaku sebagai Allah? Karena Tuhan Yahudi mengaku sebagai Allah loh. Keluaran 20 ayat kedua. Keluaran 24 ayat ke-1, Tuhan Yahudi minta disembah. Di mana Yesus minta disembah? Jeder. Coba, pasti jawabannya kemana-mana. Bingung. Salah lagi dia PK-nya. Gak ada yang tertarik sama Bang. Teman-teman, diterima dulu, jangan panik Nandar, jangan panik. Ya inilah ya teman-teman ya, kalau kita berdiskusi dengan Nandari memang harus sabar, banyak-banyak bersabar ya kan. Kita akan
Banyak-banyak bersabar. Ya, Nandar dia bertanya sama saya, di mana Tuhan Yesus mengaku dirinya adalah Allah? Loh Nandar, Yohanes 17 ayat yang kelima, Nandar jelas-jelas saya bacakan tadi. Kalau Nandar tidak menerima, di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-10, Yohanes 17 ayat yang kelima, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Yohanes 10 ayat 30, Nandar, secara tidak langsung Tuhan Yesus menyatakan dia dan dirinya adalah Bapa. Itu Nandar. Jangan minta segala sesuatu itu yang eksplisit. Tidak segala sesuatu itu yang harus tertulis dengan eksplisit. Nanti kalau saya minta yang tertulis secara eksplisit di dalam iman Bang Nandar nanti larinya ke sana kemari. Saya yakin itu. Tapi nanti setelah ini, ketika dia coba meminta segala sesuatu yang eksplisit, kita minta buat dia segala sesuatu yang eksplisit nanti. Itu ya teman-teman ya. Nah terus Nandar tadi bilang, di mana sih Bunda Maria itu menyembah Tuhan Yesus? Saya bawakan data di dalam Lukas 1 ayat 38, dia tidak terima. Oke, saya bawakan lagi di dalam Matius 28 ayat yang ke-9. Setelah Yesus bangkit dari kematiannya, Bunda Maria dan Maria yang lain menyembahnya. Itu. Baca di dalam mana Nandar? Matius 28 ayat yang ke-9. Saya bacakan buat Nandar ya. Matius 28 ayat yang ke-9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Itu berapa ya, tadi? ya. Tadi berapa? Matius 28 ayat 9. Itu ya, Bang Nandar ya. Saya udah jawab 2 pertanyaan Bang Nandar, saya udah menjawab. Nah, kenapa Bang Nandar setiap kali saya minta jawab Al-Ma'arij ayat yang ke-40 selalu ngelak? Pasti nanti dijawabnya waktu closing statement. Nandar jelaskan Al-Ma'arij ayat yang ke-40. Aku di situ merujuk kepada siapa? Kami merujuk kepada siapa? Jangan Nandar nanti jawabnya waktu closing statement. Saya sudah tidak bisa menanggapi. Jawab dulu ya Bang Nandar ya. Jawab dulu Bang Nandar, jangan panik, jangan geleng-geleng kepala ya. Dijawab Al-Ma'arij 70 ayat yang ke-40. Nandar, aku merujuk kepada siapa? Kami merujuk kepada siapa? Tunjukkan kalau kami itu Nandar bisa menjadi tunggal. Karena kami di dalam KBBI itu jamak. Tunjukkan kata kami itu bisa berubah menjadi tunggal. Ya Yonatan Nandar ya. Tunjukkan saya datanya. Kalau kata kami di dalam iman Bang Nandar itu yang sering membawakan kata kami di dalam Al-Quran, itu bisa merujuk kepada tunggal. Karena di dalam KBBI kami itu jamak. Jangan Nandar tidak menjawab lagi ya. Terus Nandar tadi menjawab yang Quran 27 ayat 91, ya tidak apa-apa, kita terima jawaban Bang Nandar karena itu imannya. Tapi tolong Al-Ma'arij ayat yang ke-40. Al-Ma'arij ayat yang ke-40. Aku itu merujuk kepada siapa? Dan kami merujuk kepada siapa? Saya pertegas pertanyaan saya, tunjukkan di dalam KBBI atau tunjukkan datanya kalau kami itu bisa merujuk kepada tunggal, bukan jamak. Karena saya tahu kami itu jamak, tidak tunggal. Tunjukkan saya datanya ya Nandar ya. Jawab datanya menggunakan Al-Quran. Ya Nandar ya. Jangan panik Nandar kalau jadi tanya ayat ini dari kemarin. Panik. Ya, santai Nandar, santai. Tenangkan hatinya, bawa minum dulu ya Nandar ya. Bawa minum dulu. Santai hatinya. Tunjukkan Nandar kalau kami di situ bisa merujuk kepada tunggal. Sama aku di situ merujuk kepada siapa? Sudah banyak debater-debater yang tidak mampu menjawab pertanyaan ini. Semoga semoga Nandar bisa menjawab. Keceplosan saya, sorry Nandar. Silakan. Iya gak apa-apa. Ya Allah, Bang Uki salah lawan Bang Uki, Bang. Salah lawan.
ngomong bohong. Teman-teman, dia udah berbohong ya teman-teman. Ini saya akan tunjukkan ya. Itu bukan Bunda Maria, ini loh ayatnya nih ya. Itu adalah Maria Magdalena, Maria ibu Klopa, ibu Yakobus serta Salome. Kita lihat di sini. Tadi Matius berapa? Ya, itu Matius 28 ayat berapa tadi? Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka benar-benar lalu memeluk kakinya serta menyembahnya. Teman-teman, nanti saya bahas ya, kalau masalah menyembahnya ya. Cuma saya membongkar dulu nih. Membongkar dulu apa? Bunda Maria, katanya Maria. Ini Maria Magdalena, Mbak Oki. Aduh. Ini Maria Magdalena. Makanya Bang Oki kalau lagi menunjukkan data jangan hanya dibaca, banyak dipelintir loh Bang Oki di. Lalu Bunda Maria katanya. Aku minta sama Bang Oki, kalau lagi membacakan data tunjukkan, biar penonton juga membacanya. Mana ada Maria, Bunda Maria di situ? Bang Oki, Anda salah orang. Saya bukan orang yang 1 hari 2 hari belajar Bible. 16 tahun saya belajar Kristen. Mau ngomongin saya, teman-teman kita lihat. Bang, nggak bisa Bang, Anda itu salah alamat. Bunda Maria, wah teman-teman, Bunda Maria menyembah. Teman-teman lihat Lukas 3:13. Lukas, Kisah Para Rasul 3:13. Nih teman-teman, saya baca dalam bahasa Ibrani. Elohe Abraham, Tuhannya Abraham. Yishak, Tuhannya Ishak. Yakub, Tuhannya Yakub. Elohe Abotainu, Tuhan nenek moyang kita, ya. Pe'ar Bakbod et Abedo Yesua. Lihat, Abedo Yesua. Yesus itu hanya seorang hamba. Coba perhatikan, ini terjemahnya salah sebetulnya. Ilah Abraham, Ishak dan Yakub, ilah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Yesus bukanlah seorang ilah. Yesus itu adalah hamba. Di sini sangat jelas. Elohe Abraham, Ishak, Yakub, Elohe Abotainu, Pe'ar, Bekabod et Abedo Yesua. Kitabmu aja Bang Oki menyatakan Yesus itu adalah hamba Allah. Terus Bang Oki lain ditanya, lain dijawab. Oke lah, gak apa-apa ya. Biarkan penonton yang banyak mualaf. Teman-teman, Bang Oki carikan ayat Quran di mana Allah berfirman, sembahlah kami adalah Allah. Di mana? Ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya itu menggunakan kata kami. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Tetapi ketika Tuhan berbicara tentang entitas, objek penyembahan, tidak pernah Allah menyatakan sembahlah kami. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain kami, tidak ada. Coba Anda cari dari Quran surat Al-Fatihah sampai surat Anas, tidak pernah Allah menyatakan kami adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain dari kami. Nggak pernah. Kalau Allah berbicara tentang entitasnya, mesti pakai aku. Innani akulah, innani Allah. Aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Fa'budni, beribadah itu hanya kepadaku. Menyembah itu hanya kepadaku. Sama di dalam Torah juga. Cari di dalam Torah, kamilah Elohim. Sembahlah kami Elohim. Nggak ada. Keluaran 20 ayat kedua, ketika Tuhan menyatakan entitas dan dirinya, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain daripadaku. Baca Keluaran 24 ayat 1, menyembahlah kalian kepadaku dari jauh, bukan kepada kami. Tetapi ketika Tuhan berbicara tentang kemuliaan, atau dia menggunakan perantaraan malaikat Roh Kudus, Gabriel, ada kata kaminya. Ketika melibatkan makhluk ada kata kaminya, sama di dalam kaidah bahasa Ibrani maupun bahasa Arab. Jedor,
Di mana Bunda Maria menyembah Yesus? Pakai. Aduh, Bang Oki. Bentar, Bang Oki. Bang Oki. Ini baru pertama nih aku kalah PK nih, menang debat tapi kalah PK ini pertama kalinya nih. Teman-teman, Bang Oki, aku sebelum kita lanjutkan ya, tolong ya, kalau Anda membaca ayat, tolong tunjukkan seperti saya menunjukkan. Oke. Soalnya Anda kadang, ya enggak, maksudnya Bang Oki, gini Bang Oki, ini kita biar kita tidak membohongi publik ya. Misalnya nih Bang Oki baca. Misalnya Bang Oki baca Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Itu dibacakan ayatnya. Jangan cuma ngomong, kadang tidak sesuai. Tidak sesuai antara yang dibaca dengan ayat. Bunda Maria, enggak ada Matius 1 ayat, Matius 28 ayat 9 Bunda Maria di situ. Tolonglah jujur Bang Oki. Oke, lanjut. Oke, Nandar jangan panik ya Nandar ya. Nandar jangan panik. Terima dulu, jangan panik, panik, gak diterima. Ya, Nandar ini lagi terpanik-panik ya teman-teman. Dia ini kan saya bilang, ketika ditanya tentang ayatnya tadi dia tidak menunjukkan data sama sekali. Mana data yang dia tunjukkan? Saya minta tadi data sama Nandar. Tunjukkan data, bukan bernarasi. Ya, Nandar bilang, di mana orang-orang itu menyembah Tuhan Yesus? Itu kan yang jadi pertanyaan Nandar. Ingat Nandar, ketika Tuhan Yesus lahir aja, orang-orang sudah menyembah dia Nandar. Mau saya tunjukkan datanya. Ketika Tuhan Yesus lahir, orang-orang sudah menyembah dia. Ini Nandar, Matius 2 ayat kedua. Dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Tuhan Yesus baru lahir aja Nandar, Tuhan Yesus sudah disembah Nandar. Itu. Dan Nandar ingat, kami punya Tuhan itu yang tidak narsistik. Aku adalah Allah. Tuhan Yesus memang tidak berkata secara eksplisit Nandar. Tapi dari beberapa ayat yang saya tunjukkan tadi menyatakan kalau Tuhan Yesus dan Bapa itu adalah satu. Maka dari itu Nandar, Sang Firman itu menjadi manusia. Tuhan Yesus ini adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Maka di dalam Yohanes 10 ayat 30 jelas sekali Nandar, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 17 ayat yang kelima, permuliakanlah aku ya Bapa dengan permuliaan yang telah kumiliki. Itu. Jadi banyak sekali Nandar data-data yang bisa menjawab pertanyaan Yonatan Nandar, tapi Nandar tidak sanggup menunjukkan menjawab pertanyaan saya tadi. Ketika Tuhan Yesus dilahirkan, ketika Tuhan Yesus bangkit Nandar, Thomas saja itu menyembah Nandar, menyembah Tuhan Yesus. Saya tunjukkan datanya Nandar. Banyak ayat Nandar. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Thomas menjawabnya, ya Tuhanku dan Allahku. Itu Nandar. Banyak sekali data yang saya tunjukkan untuk Yonatan Nandar. Secara eksplisit Tuhan Yesus mengakunya, aku adalah Allah itu sendiri. Memang tidak ada. Tidak ada Tuhan Yesus mengatakan secara eksplisit. Karena apa? Kami punya Tuhan itu yang tidak narsistik. Saya bawakan analoginya, misalnya Nandar ini ya, sebagai mahasiswa. Apakah seorang dosen itu harus mengaku, saya loh dosen, kalian harus nurut sama saya. Tanpa dosen itu menyebutkan kalau dia adalah dosen, kita sudah tahu dia adalah dosen. Ya tanpa Tuhan Yesus mengaku dirinya adalah Allah itu sendiri, dengan semua mujizat-mujizat yang telah dilakukan Tuhan Yesus, kita sudah tahu kalau Tuhan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Banyak data yang saya tunjukkan untuk Yonatan Nandar. Saya bacakan. Saya sedang tidak membohongi publik, tapi Nandar sedang coba mempelintir ayat itu. Nandar sedang coba mempelintir ayat itu. Terima kasih Bang Tuntul, Tuhan Yesus berkati. Teman-teman yang lain terima kasih banyak. Yuk kita kalahkan Nandar untuk kedua kalinya. Biar nangis Nandar. Kalah debat, kalah PK ya kan. Gitu. Oke, Bang Nandar, tunjukkan saya datanya yang saya tanya tadi. Kalau aku di situ merujuk kepada siapa? Dan tunjukkan datanya kalau kami di situ bisa merujuk kepada tunggal.
Tunjukkan saya datanya. Terima kasih Bang Bo. Teman-teman yang lain, Tuhan Yesus memberkati. Tunjukkan datanya Nandar. Yang saya minta data. Seperti ketika Nandar bertanya dengan saya bukakan datanya. Ini loh Nandar. Gitu. Nah yang saya minta tolong dengan Pak Evangelis Yonatan Nandar. Yang saya minta Pak Yonatan Nandar, tunjukkan datanya. Kalau aku di situ merujuk kepada siapa? Dan kami bisa merujuk kepada tunggal. Karena kami itu jamak, tidak tunggal. Tunjukkan saya datanya kalau kami itu bisa berarti sebagai tunggal. Yang saya minta data melalui Al-Quran, Bang Nandar. Jangan Nandar panik ketika saya tanya iman ini. Santai aja Nandar, jangan merah matanya, santai Bang Nandar. Gitu. Jangan nangis. Gitu. Salah lawan Nandar malam ini ya. Buk Nandar malam ini teman-teman. Ya terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati buat teman-teman yang udah kirim Tuhan Yesus berkati. Ditanya, lain dijawab. Ya, terima. Teman-teman, kalau masalah sujud dan menyembah, lihat nih Bang ya, perhatikan ini. Ya, Rut 2 ayat 10. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing. Lihat nih, Boas menjawab, telah dikabarkan, Bang, Rut saja orang soleh itu menyembah Boas. Makanya di sini penyembahannya seperti apa? Kalau kelahiran Yesus disembah, ini penyembahannya seperti Boas ini. Lagi pula yang menyembah itu adalah orang-orang pagan Majus, orang-orang Majus. Ya kan? Coba Anda perhatikan ini. Ini loh sangat jelas nih. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya. Ternyata Rut, Anda tahu Rut apa enggak? Jangan-jangan nggak tahu Rut itu siapa? Ternyata Rut sujud dan menyembah kepada Boas. Nah, saya tunjukkan kepada Anda. Abraham juga melakukan hal yang sama. Nih, saya tunjukkan catatan saya. Abraham sujud juga kepada Bani Het. Coba perhatikan ini. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu. Abraham sujud menyembah kepada Bani Het. Rut sujud kepada siapa? Kepada Boas. Daud sujud kepada Saul, menyembah. Saya ada ayatnya, cuma saya belum lupa ya. Saya pakai footnote-nya apa waktu itu. Nanti saya carikan. Jadi menyembah di situ menyembah apa? Dan Anda tidak menjawab pertanyaan saya loh. Di mana Bunda Maria menyembah Yesus sebagai ilah? Enggak terjawab. Di mana Yesus mengaku sebagai Allah? Enggak dijawab. Kemudian Anda mengatakan Tuhan kami ini tidak narsistik katanya. Bang Oki, kita sedang membahas ketuhanan loh. Yang Anda tanya itu bukan ketuhanan loh. Keluaran 20 ayat kedua. Berarti ini bukan Tuhan Anda berarti. Coba Anda perhatikan. Anda tadi mengatakan bahwa Tuhan kami ini Tuhan tidak narsistik sebagai seorang dosen. Dosen tidak pernah mengaku sebagai dosen. Lalu bagaimana dengan ini? Ini adalah 10 of the commandment loh, 10 perintah Tuhan. Coba Anda baca ini. Akulah Tuhan. Berarti Tuhan Anda narsis ini. Keluaran 20 ayat kedua kan ini Tuhan Anda. Katanya Tuhan tidak narsistik. Bagaimana dengan ini? Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Akulah Allah Tuhanmu yang bawa engkau keluar dari tanah. Ini mengaku. Makanya bagaimana Kristen itu adalah agama yang benar Bang Oki. Saya sudah di awal mengatakan Tuhan bangsa Yahudi minta disembah. Keluaran 24 ayat 1. Keluaran 20 ayat kedua, ayat ketiga, Tuhan Yahudi mengaku sebagai Allah. Anda pakai Yohanes
berapa tadi? Yohanes 20 ayat 28. Bang Oki salah lagi itu. Saya ini mengerti bahasa Yunani. Keluaran 20 ayat ke-28 itu objeknya bukan Yesus. Di situ bukan apa ya namanya itu? Sebentar, saya tunjukkan kita bahasa Yunaninya. Itu bukan vokatif, tetapi nominatif. Nominatif itu seperti ini. Saya waktu kecil naik sepeda nih. Ya Allah Nandar, kalau pulang sekolah itu jangan langsung main ya Allah Nandar. Bukan saya adalah Allah, bukan. Karena di dalam bahasa Yunani mengenal vokatif dan nominatif. Di situ tidak menggunakan kurie dalam bahasa Yunani, tetapi menggunakan kurios. Kalau berbicara langsung, direct itu di dalam kaidah bahasa Yunaninya adalah vokatif. Di situ nominatif, kurios, jeder, teos, jeder, bukan tei. Bang Oki gak ngerti apa-apa ternyata. Kena tampol Keluaran 20 ayat kedua, Keluaran 24 ayat 1. Bang Oki boleh bertanya, tapi bertanya sesuai dengan tema. Ini lari kemana-mana. Oke Nandar, jangan panik Nandar. Jangan panik. Yang panik siapa? Ya diterima Nandar. Iya. Oke, Nandar bertanya lagi hal yang sudah saya jawab. Di mana Bunda Maria itu sujud menyembah Tuhan Yesus? Dia selalu gunakan kata sujud gitu kan. Selalu gunakan kata sujud menyembah. Oke, saya mau tanya dulu dengan Nandar. Padahal saya udah jawab di dalam Lukas 1 ayat 38. Ayat yang Matius saja yang saya bawakan, saya udah jawab. Ya, saya mau tanya dulu dengan Nandar. Saya kasih waktu Nandar untuk menjawab. Arti kata sujud itu menyembah di dalam imanmu tuh beribadah. Gini aja Bang Oki, kalau Bang Oki mau tektokan, gini aja. Enggak. Bang Oki, aku cuma Bang nanya Oki, ini dulu. Sebentar aku dulu. cuma nanya ini dulu. Iya, Sebentar. Makanya saya bilang. Iya, Nandar jawab ya, nanti dulu. waktunya kita batalkan dulu aja. Kita batalkan waktu. Jangan dibatalkan dulu. Nanti kita diulangi. Oke. Gini Bang Oki, gini aja Bang Oki, sebentar sabar Bang Oki ya. Kita sambil live host PK nggak apa-apa. Kita tektokan aja gimana? Biar jangan tektokan Nandar. Biar gini loh Bang Oki. Silakan. Jangan panik. Kalau diajak tektokan langsung nih. Jangan panik Nandar, diterima. Nandar mulai panik teman-teman. Oke, pertanyaan saya dengan Nandar, jawab dulu. Kenapa Nandar selalu minta kata sujud menyembah? Apa arti kata sujud menyembah di dalam iman Nandar dulu? Kata sujud itu apa artinya? Beribadah. Jawab dulu. Sebelum saya jawab biar makanya langsung tektokan aja. Jangan dijawab dulu. Diajak tektokan gak mau. Gimana sih? Makanya tektokan. Nandar jawab dulu. Kata sujud itu nggak mau saya. Nandar. Kalau nggak mau tektokan ya nggak mau saya jawab lah. Biar saya yang jelaskan. Biar saya jelaskan. Ya, kalau Nandar tidak mau, dia sedang ketakutan teman-teman. Padahal kita udah jawab. Di mana ayat-ayat Tuhan perintah menyuruh menyembah Tuhan Yesus? Itu Nandar bilang tadi ya. Nandar selalu bawa-bawa kata sujud dan menyembah. Seperti apa dengan ini Nandar? Al-Baqarah 34. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu menyembah Adam. Kenapa Allah menyuruh sujud Nandar? Kenapa Allah menyuruh sujud? Ngawur, okay. Jangan ngawur. Waktu saya, jangan panik Nandar, jangan panik. Santai waktu saya. Nah, ketika Nandar tadi minta selalu cari kata-kata sujud di mana? Menyuruh sujud menyembah Tuhan Yesus. Saya udah jelaskan ayatnya. Sudah saya jelaskan dari tadi ayatnya. Bunda Maria Lukas 1 ayat 38. Saya udah jelaskan, ngeles lagi dia. Lari lagi ke ayat yang lain. Di dalam Matius saya udah jelaskan, lari lagi itu. Terus di mana Tuhan Yesus menyatakan kalau dirinya adalah Allah? Kan saya bilang, kami punya Tuhan itu Nandar yang tidak narsistik. Tidak selalu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tanpa Tuhan Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan Nandar. Karena kebangkitan Tuhan Yesus di hari yang ketiga dan mampu mengalahkan kuasa maut, kami percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus tidak perlu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kami mengaku dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Nah, ketika Nandar menggunakan kata sujud menyembah, lah seperti apa? Al-Baqarah 34. Kenapa Allah menyuruh Adam menyembah iblis, sujud menyembah iblis?
Itu datanya udah saya buka. Itu kenapa? Kenapa Allah menyuruh Adam sujud menyembah iblis? Kalau memang Nandar menggunakan kata sujud di situ ya, itu. Lah di sini kan tertulis juga Nandar. Itu yang pertama. Dan yang kedua Nandar, yang kedua, tunjukkan datanya. Saya ulangi Nandar, saya tidak akan lari kemana-mana. Tunjukkan datanya. Aku di situ merujuk kepada siapa? Kami di situ bisa menjadi tunggal. Padahal kami itu Nandar di dalam KBBI jamak tidak tunggal. Saya tidak lari kemana-mana. Saya tidak akan lari kemana-mana dari pertanyaan saya. Nandar bilang Al-Ma'arij itu tidak merujuk ke dalam konsep ketuhanan. Oke teman-teman, kita bacakan ya teman-teman ya. Kalau memang Al-Ma'arij ini tidak merujuk kepada konsep ketuhanan, saya akan bukakan datanya. Karena Nandar tidak sanggup menjelaskan ini, terus dia bilang kalau ayat ini tidak merujuk kepada konsep ketuhanan. Oke, Nandar. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya, dalam kurung matahari, bulan, dan bintang. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Nandar, kan di dalam Al-Quran Nandar sering sekali kalau Allah itu menggunakan kata kami, menggunakan kata aku. Apakah pertanyaan saya tidak merujuk kepada konsep ketuhanan, Yonatan Nandar? Jelas merujuk kepada konsep ketuhanan. Makanya saya minta datanya dengan Nandar. Saya minta datanya. Inilah Nandar. Tidak akan pernah mau menjawab, tapi nanti closing statement jawabnya pasti. Itu Nandar, saya ulangi pertanyaan saya, karena saya tidak akan menanggapi lagi pertanyaan Nandar kalau Nandar tidak menunjukkan datanya. Saya minta Nandar tunjukkan dulu datanya. Aku di situ merujuk kepada siapa? Aku merujuk kepada siapa ya Bang Yonatan Nandar ya? Aku merujuk kepada siapa? Terus tunjukkan saya data dan dalilnya Nandar, kalau kami itu bisa merujuk kepada tunggal. Sedangkan di dalam KBBI kami itu jamak, tidak tunggal. Nandar dari tadi tidak balik kamera, tidak menunjukkan data. Yang saya minta Nandar, data. Jangan Nandar lari-lari. Tunjukkan saya datanya Nandar. Bambo, terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Yang saya minta Nandar, data. Bambo, terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Ini memang harusnya tektokan, ya kan? Kenapa harus tektokan? Karena Bang ini gak ngerti apa-apa Bang. Lu tuh besar suara. Ya. Siap. Nandar, Al-Baqarah surat kedua ayat 34, Adam disuruh menyembah iblis. Bang, makanya kalau baca itu yang benar, baca itu yang pelan-pelan, gak ada kata menyembah di situ. Dan Anda juga salah. Kita lihat ayatnya ini ya. Bang Oki ini ngotot tapi salah gitu loh. Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Saya baca dalam Al-Qurannya ya. Wa idqulna lil malaikatis judu li adama pasajadu ila iblis aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Bukan iblis sujud, bukan Adam sujud kepada iblis. Aduh, makanya pelan-pelan kalau baca. Anda ini udah menambah-nambahi Bible, menambah-nambahi Quran. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Jadi udah salah, ngotot lagi. Makanya Bang pelan-pelan. Saya dari tadi ngajak tektokan karena banyak pertanyaan. Saya harus menjawab satu persatu gitu loh. Udah satu persatu, salah lagi. Nandar, Adam disuruh nyembah iblis. Gak ada kata menyembah di sini, sujud. Anda berulang kali mengatakan Tuhan kami tidak narsistik. Masalahnya kenapa Anda percaya dengan Keluaran 20 ayat kedua? Tuhan ternyata mengaku sebagai Allah. Tuhan minta disembah. Saya kan tanya kepada Anda, kalau Kristen ini benar, konsep ketuhanannya harus sama dong dengan Torah. Kalau Yesus adalah ilah, harusnya dia ngaku sebagai ilah, biar tidak ada keganjilan, tidak ada perdebatan antara Kristen dan Islam, Kristen dengan Kristen tentang konsep ketuhanan. Kenapa orang Mesianik tidak menyembah Yesus? Kenapa orang saksi Yehova tidak pernah menyembah Yesus? Kenapa? Karena tidak ada ayat eksplisit kalau Yesus mengaku sebagai Allah. Tidak ada eksplisit Yesus minta disembah. Anda sudah saya jelaskan Bang,
Anda katanya, Bang, di mana kami itu adalah aku dalam bahasa Indonesia. Al-Quran bukan bahasa Indonesia, brother. Bagaimana dengan Kejadian 1 ayat ke-1? Payomer Elohim beresit bara Elohim. Elohim itu jamak loh. Tapi jamak di situ orang Yahudi juga tahu. Plural of majestic. Makanya tadi di awal sudah saya katakan, tidak pernah satu kali pun Allah menyatakan sembahlah kami, nggak ada. Kami adalah Allah Tuhan kamu, tidak ada pernah begitu. Allah ketika menyatakan entitasnya selalu mengatakan akulah Allah Tuhan kamu, bukan kami adalah Allah. Sama dengan Yahudi. Makanya belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Arab. Ada yang namanya plural of majestic, ya, jamak pengagungan. Nah, Bang, coba Anda lihat Samuel ini. Ya teman-teman lihat nih. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepadanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang. Lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Ternyata Daud menyembah Raja Saul. Ini bagaimana coba pemahamannya? Bingung kan? Raja Daud, Nabi Daud menyembah Raja Saul. Rut menyembah Boas. Ini maksudnya bagaimana? Makanya ketika para sahabat mereka pergi ke Syam, wahai Rasulullah, ya, bolehkah kami menghormatimu, bersujud kepadamu seperti orang-orang Yahudi, seperti orang-orang Israel itu, ya, di Syam memperlakukan pendetanya dengan bersujud dan bersujud ke tanah. Kata Rasulullah, seandainya manusia boleh bersujud kepada manusia, aku akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Nabi Muhammad lah yang meralat adat istiadat yang tidak benar itu. Makanya Raja Daud sujud kepada Saul, Rut sujud kepada Boas, ayat Biblemu. Sementara Tuhan mengatakan, akulah Tuhan Allahmu, menyembah itu hanya kepadaku. Keluaran 24 ayat 1. Mengenai surat Ma'arij itu kan sudah saya katakan, itu adalah Allah. Aku di situ adalah Allah. Tuhan di situ adalah Allah. Makanya menggunakan kaidah bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, brother. Nanti saya jelaskan berikutnya. Makanya lebih enak sih tektokan Bang Oki, biar apa yang saya tanya. Jangan panik waktu saya. Waktu saya. Terima kasih banyak Bang Tuntu, Bang Singapura, Yesus berkati. Waktu saya Nandar, waktu saya. Ya udah, tenang dong. Ini tenang, dari santai. Ya. Oke, sekali lagi jawab pertanyaan saya. Di mana Yesus mengaku sebagai Allah dan Bunda Maria menyembah Yesus sebagai Allah? Jeder. Nandar. Ya, teman-teman ya. Nanti saya akan tanggapi pertanyaan Nandar, saya jawab dulu ya. Nandar bilang lagi di mana menyuruh apa tuh Tuhan Yesus mengaku dirinya sebagai Allah. Kan saya bilang secara eksplisit Tuhan Yesus mengaku dirinya adalah Allah, tidak ada. Kan saya udah bilang kalau secara eksplisit tidak ada. Tapi jangan dilupakan Nandar, kami punya Tuhan yang tidak narsistik, yang tidak selalu minta disembah. Karena apa? Di dalam Alkitab yang selalu minta disembah cuman iblis. Itu di dalam Alkitab. Makanya kami itu tidak punya Tuhan yang narsisik. Lagian nih buat teman-teman ya, buat Nandar juga, apakah kamu baru percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Kalau Tuhan Yesus mengaku dirinya sendiri sebagai Tuhan? Apakah kamu baru percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Kalau Tuhan Yesus mengaku dirinya sendiri sebagai Tuhan? Dengan karya-karya yang telah dilakukan Tuhan Yesus, apalagi Tuhan Yesus mampu bangkit di hari yang ketiga dan mengalahkan kuasa maut, itu menjadi landasan iman Kristen percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Itu loh. Jadi kami punya Tuhan itu yang tidak selalu minta disembah. Nandar, tanpa Tuhan Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan, Tuhan Yesus memang sudah Tuhan. Makanya Yohanes 8 ayat yang ke-58, aku ada sebelum Abraham ada. Tanpa harus Tuhan Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan. Itu bahkan Nandar, para malaikat aja disuruh menyembah Tuhan Yesus. Saya tunjukkan ayatnya. Ibrani 1 ayat yang ke-6.
Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat harus menyembah dia. Dia di sini merujuk kepada Tuhan Yesus. Itu Nandar. Saya sudah jelaskan ya. Saya sudah bilang sama Nandar, kalau kamu minta yang secara eksplisit, tidak ada. Tapi apakah kamu baru percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Kalau Tuhan Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan. Tapi dari semua karya yang dilakukan Tuhan Yesus, Nandar, seperti yang saya analogikan tadi, seorang dosen tidak harus mengaku dirinya sebagai dosen, baru mahasiswanya percaya. Tanpa dosen itu mengaku dirinya sebagai dosen, mahasiswa itu sudah tahu kalau dia adalah seorang dosen. Itu loh Nandar. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, Nandar jangan pelintir Al-Baqarah tadi. Saya tidak mau melintir di dalam Al-Baqarah. Saya bacakan tadi, sujudlah. Yang saya tanya dengan Nandar, apa arti kata sujud di situ menyembah, Nandar? Saya tidak bilang di situ tertulis menyembah. Yang saya tanya, apakah arti kata sujud itu menyembah? Itu yang saya tanya dengan Nandar. Apa arti kata sujud itu menyembah? Kalau memang arti kata sujud itu menyembah, kenapa Allah menyuruh Adam menyembah iblis? Itu loh, tidak ada saya bilang di situ menyembah. Yang saya tanya, apakah arti kata sujud itu adalah menyembah? Itu yang saya tanya, Nandar. Jangan kau putar balik omongannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Nandar bilang tadi ya, banyak pertanyaan yang harus saya jawab dari Bang Oki. Memang pertanyaan saya dari awal tadi apa aja? Cuman dua, Quran 27 ayat 91 kamu jawab, saya terima. Itu cuman dua pertanyaan saya. Terus Al-Ma'arij ayat yang ke-40. Nah, ketika Nandar bernarasi kalau aku di situ adalah merujuk kepada Allah, pertanyaan saya selanjutnya, silakan Nandar jawab. Pertanyaan saya selanjutnya, tunjukkan data dan dalilnya. Dari tadi tidak ada data dan dalil yang Nandar tunjukkan, tidak ada. Saya dari tadi putar kamera terus. Nandar giliran putar kamera yang dibahas Alkitab. Tidak mau putar kamera bahas imannya. Itu yang saya tanya Nandar. Kalau memang aku di situ merujuk kepada Allah, kenapa? Apa tujuan Allah bersumpah untuk dirinya sendiri? Apa tujuan Allah bersumpah kepada Tuhan? Saya bacakan ya. Masih ada waktu, sempat nggak nih? Saya minta waktu lebih Nandar ya, sedikit ya, sorry ya. Saya tunjukkan data soalnya. Oke. Kalau memang Al-Ma'arij ini aku di sini merujuk kepada Allah, maka Allah bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya dalam kurung matahari, bulan dan bintang. Pertanyaan saya untuk Nandar, tujuannya apa Allah bersumpah kepada Tuhan? Tujuannya apa Allah bersumpah untuk dirinya sendiri? Saya minta data dan dalilnya. Itu yang saya minta, data dan dalilnya. Bang Oki itu punya pendengaran apa enggak sih? Lah, sudah saya luruskan loh. Masih aja. Waktunya. Waktunya belum diterima. Ya, jangan panik santai Nandar. Makanya saya minta tektokan ini Bang Oki ini kayaknya nggak ngerti loh. Perhatikan Bang Oki kalau saya lagi ngomong. Bang Oki, ini nih waktu saya. Ya, waktu saya. Teman-teman, sangat jelas nih. Wa idqulna lil malaikati isjudu li adama. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, bukan sujud kepada iblis. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Jadi ada perintah dari Allah untuk bersujud kepada Adam, bukan menyembah, bersujud, menghormati. Illa iblis, yang gak mau bersujud itu kecuali Lucifer, Ajajil, Beelzebul, Aba wastakbaro, karena dia termasuk orang-orang yang sombong, termasuk makhluk yang sombong. Wakana minal kafirin, dan dia termasuk golongan orang kafir. Loh, gimana ada menyembah iblis? Kamu gimana ya? Aku tuh bingung dengan Oki ini. Kemudian Bang Oki bertanya sesuatu yang ada pada Alkitab. Nandar, kenapa Tuhanmu bersumpah dengan dirinya sendiri? Apa tujuannya? Aduh Bang Oki, Anda ini Kristen gak ngerti Alkitab. Nah, ini jawabannya ada di dalam kitab Anda sendiri. Coba perhatikan ini. Coba ya.
Allah berjanji kepadanya dengan bersumpah demi dirinya sendiri. Sewaktu Allah berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri, aku sungguh-sungguh berjanji akan memberkatimu. Ibrani 6:13 jeder. Kamu bertanya tentang Islam yang ada di dalam kitab Anda sendiri. Dor. Andar, kenapa Tuhan kamu itu bersumpah dengan dirinya sendiri? Ini orang nggak ngerti Bible kayaknya ya. Emang kenapa kalau Tuhan bersumpah dengan dirinya sendiri? Ibrani 6 ayat 13, Tuhanmu bersumpah dengan dirimu sendiri. Saya tanya balik, kenapa Tuhan bersumpah dengan dirinya sendiri? Ayo. Bang, musuh apa lawan diskusi Anda ini 16 tahun belajar Kristen loh. Nah, Bang Oki suka comot-comot ayat ya. Saya tunjukkan ayatnya tadi yang Anda kutip ini. Nandar, ini Tuhan Yesus Nandar. Ini malaikat menyembah Tuhan Yesus. Ayatnya ini. Dan ketika ia membawa pula anak-anak yang sulung ke dunia itu berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ada di sini ya paralelisasinya. Ketik dong bintangnya. Ini Mazmur ternyata. Coba kita buka Mazmurnya. Ini Ibrani 1 ayat ke-6, tulisan Paulus mengutip kitab Mazmur pasal 97. Baca ayat pertamanya ya. Baca ayat pertamanya. Apa di sini? Yahweh. Yahweh malak tage haaretz yis mehu eyim rabim jeder. Tuhan adalah raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Ini dalam bahasa Ibraninya apa? Yud he pap he. Yud he pap he adalah malak, adalah raja. Tagel haares yes mehu eyim rabim jeder. Makanya jangan comot-comot ayat. Yang comot-comot ayat itu siapa, Bang Oki? Nandar, Tuhan kami tidak narsistik, Tuhan kami tidak bisa tidak minta disembah. Anda tidak mendengar ucapan saya. Keluaran 24 ayat 1 dibaca. Coba Anda baca. Tuhan bangsa Israel minta disembah. Pehista hapite merahok. Sembahlah aku oleh kalian dari jauh. Tuhan Yahudi minta disembah. Liklau, terima kasih. Tuhan Yahudi minta disembah. Keluaran 24 ayat 1. Tuhan Yahudi Arya Manun ngong. Tuhan Yahudi selfie, terima kasih bunganya. Tuhan Yahudi minta disembah. Keluaran 24 ayat 1. Tuhan Yahudi mengaku sebagai Tuhan, sebagai Allah. Keluaran 20 ayat kedua. Kenapa Tuhanmu tidak pernah mengaku sebagai Allah? Kenapa Tuhanmu tidak pernah mengaku untuk disembah? Sedangkan Tuhan Yahudi minta disembah. Justru Tuhan Anda, Matius 4 ayat 10, ibdu et Allah. Ternyata Yesus justru menyuruh kita menyembah Allah. Pertanyaan kedua saya, tolong dijawab. Dan pertama, kedua, dan ketiga nih, saya tambahi pertanyaan ketiga. Kenapa Kristen menyembah Roh Kudus? Di mana Musa menyembah Roh Kudus? Jeder. Pasti kalau gitu lagi. Coba Anda baca itu, Keluaran 20 ayat kedua, 24 ayat 1. Jangan panik Nandar. Habis ini Nandar. Oke. Ya, teman-teman, oke. Siap. Diterima Nandar, jangan panik ya Nandar ya. Dipencet aja belum kok diterima. Oke. Ya. Habis ini Nandar panik teman-teman. Kita bikin panik. Nanti kita jawab pertanyaan dia nanti. Dari tadi kita menjawab terus. Diterima dulu, diterima. Oke. Ketika Nandar tadi, abang tidak tahu Al-Baqarah 34. Loh Nandar, yang saya tanya dengan Nandar itu kan apa arti kata sujud Nandar? Arti kata sujud itu apa? Kalau memang arti kata sujud itu menyembah, kenapa di sini Nandar Allah menyuruh para malaikat sujudlah kamu kepada Adam? Kecuali iblis yang tidak mau. Kalau memang arti kata sujud itu adalah menyembah, itu yang saya permasalahkan tadi. Yonatan Nandar, ya, Evangelis Nandar. Saya jelaskan itu yang pertama. Dan yang kedua Nandar bawakan di dalam Ibrani
Kenapa Allah itu bersumpah untuk dirinya sendiri? Sebab ketika Allah memberikan janji kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Nandar, Allah kami bersumpah untuk dirinya sendiri karena memang tidak ada yang lebih tinggi. Nah, yang saya tanya di dalam iman Nandar, saya minta data di dalam iman Nandar. Kenapa kau jawab pakai Alkitab? Bukankah di dalam Al-Quran, Nandar, kalau Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatunya secara terperinci? Itu di dalam Al-Maris iman Nandar. berapa? Al-Maris berapa tadi? Nah, ayatnya dia tidak tahu. Lupa. Al-Maris ayat yang ke-40. Nah, sedangkan di dalam iman Nandar, Al-Quran menjelaskan segala sesuatunya secara terperinci. Kutanya imanmu, kenapa kau jawab pakai Alkitab? Kenapa kau jawab pakai Alkitab? Tidak pede kah kamu dengan kitabmu? Kenapa harus menjawab pakai Alkitab? Itulah hebatnya Alkitab ya teman-teman ya. Iman lain ditanya, suruh jawab pakai Al-Qurannya, dijawabnya pakai Alkitab. Itu kalau kami bisa menjelaskan kenapa Allah kami bersumpah, karena memang tidak ada yang lebih tinggi darinya. Dan itu datanya ada Ibrani 6 ayat 13. Itu data tulis. Yang saya tanya dengan Anda, apa tujuan Allah bersumpah? Tunjukkan pakai Al-Quran. Apa tujuan Allah bersumpah untuk diri sendiri? Tunjukkan pakai Al-Quran. Ya Yonatan Nandar, jangan pakai Alkitab Nandar. Ini karena ketika Nandar bertanya tentang iman saya jawabnya pakai Alkitab. Itu ditanya imannya, dijawabnya pakai Alkitab. Saya nggak mau jawab dulu pertanyaan Nandar. Nandar jawab dulu pertanyaan saya pakai Al-Quran, jangan pakai Alkitab. Itu karena apa? Ketika Nandar bertanya kenapa Allah bersumpah untuk dirinya sendiri, Alkitab sanggup menjelaskannya. Itu bahkan Alkitab itu tidak pernah mengklaim Nandar kalau Alkitab ini bisa menjelaskan segala sesuatunya secara terperinci, tidak pernah. Tetapi di dalam iman Nandar ada tertulis di dalam Al-Quran, saya lupa ayatnya, tolong luruskan saya kalau salah. Al-Quran menjelaskan segala sesuatunya secara terperinci. Itu tunjukkan Nandar, jangan jawab pakai Alkitab ya Nandar ya. Itu jangan jawab pakai Alkitab, jawab di dalam Al-Quran Nandar. Itu karena apa? Iman Kristen ketika ditanya saya jawab Alkitab. Nandar ketika ditanya jawablah pakai Al-Quran. Itu jawab pakai Al-Quran. Saya tidak menjawab dulu pertanyaan Nandar ya, saya tidak mau jawab dulu karena dari tadi saya menjawab terus pertanyaan Nandar. Nandar tidak menunjukkan data. Itu kata kami pun jangan menggunakan bahasa Indonesia, gunakan bahasa Arab. Itu ya, saya minta datanya Nandar di dalam bahasa Arab. Kalau kami data ya, putar kameramu, luangkan waktumu, itu kan, putar kameramu, luangkan waktumu di dalam bahasa Arab. Kalau kami itu bisa merujuk kepada tunggal. Itu jelaskan lewat Al-Quranmu Nandar. Ketika ditanya jawablah pakai Al-Quran. Kami itu siapa? Siapa aja orangnya? Itu seperti Nandar bertanya penyelamat itu siapa? Nah pertanyaan saya, kami itu siapa? Siapa aja orangnya? Itu. Nah ini karena udah jam 11 lewat, silakan Nandar gunakan waktu 2 kali match untuk menyanggah dulu dan closing statement. Silakan menyanggah dulu karena kan perjanjian kita sampai jam 11 kan ya Nandar ya. Itu Kabur. bukan kabur, kita sesuai janji Nandar. Itu karena kan saya besok harus ibadah. Ya. Silakan. Ya. Jeder. Bang Oki udah gak ada yang dukung lagi nih Bang Oki, lihat nih. Teman-teman, saya sering kali mengatakan ya, apapun tuduhan teman-teman Kristen terhadap Islam, yang akan menjawabnya, yang akan membantahnya itu Alkitab sendiri. Nandar, kenapa Tuhanmu bersumpah dengan dirinya sendiri? Ternyata Tuhannya bersumpah dengan dirinya sendiri. Allah berjanji kepadanya dengan bersumpah demi dirinya sendiri. Karena kan berjanji nih Tuhan nih. Ternyata Tuhan bersumpah dengan dirinya sendiri.
Sewaktu Allah berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri, aku sungguh berjanji akan memberkatimu dan memberikan banyak keturunan kepadamu. Oke, sekarang kita baca Quran ya. Kenapa Allah bersumpah? Coba lihat ayat sebelumnya Bang Oki. Nah, coba perhatikan ya. Apakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk surga yang penuh kenikmatan? Tanda tanya. Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Tidak mungkin, sesungguhnya kami menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat yang terbit dan terbenamnya, sungguh kami pasti mampu untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami tidak akan dapat dikalahkan. Ini janji Allah, kalau orang kafir tidak akan masuk ke dalam sorga. Itu juga janji Allah, orang kafir tidak akan masuk sorga. Biar kami ganti dengan umat yang lain. Sama dengan Abraham, Ibrani 6 ayat 13 itu. Kalau Tuhan berjanji akan memberkati Abraham. Yang ini konteksnya adalah Tuhan berjanji akan memasukkan orang-orang kafir, jeder. Jadi apapun pertanyaannya ada di dalam Bible. Kalau ada di dalam Bible, kenapa Anda bertanya? Kalau ada di dalam Bible, kenapa Anda bertanya? Nandar, kenapa kamu kok ganteng? Ya kan? Misalnya ada pertanyaan. Kamu sudah tahu saya ganteng, kenapa kau tanya gitu loh? Kenapa Nandar kok ganteng? Ya itu dari sononya. Kenapa kamu mesti bertanya? Harusnya bertanya itu sesuatu yang tidak ada di dalam ajaran Alkitab. Dalam ajaran Alkitab Tuhan bersumpah dengan dirinya sendiri. Kenapa kau nggak tanyakan itu? Makanya kalau baca ayat sebelum dan sesudahnya biar Bang Oki paham. Nandar, kenapa Quran surat Al-Baqarah ayat 34 bersujud itu artinya menyembah? Siapa yang bilang arti sujud itu menyembah? Sujud dan menyembah itu dua hal yang berbeda. Tunjukkan contoh, ya. Bang Oki kapokan. Coba kita lihat Bang Oki. Nih saya tunjukkan kepada Anda. Keluaran 24 ayat 1. Bang Oki, kalau Tuhan bangsa Israel itu minta disembah. Terima kasih bintang. Nih saya lihat nih. Bukan hanya sujud. Kalau malaikat diperintahkan kepada malaikat iblis pada oke sampai nangis sampai Demikianlah kiranya diskusi ini bermanfaat buat teman-teman semua, agar kita boleh belajar kehidupan kita semakin kuat di dalam Kristus. Karena memang hari-hari ini banyak orang di luar sana yang selalu gemar untuk membahas iman Kristen. Apalagi kelihatan para mualaf yang seolah-olah terlihat tidak move on terhadap iman Kristen. Kita berdoa terus supaya senantiasa kekristenan semakin disebarkan dan banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian yang dapat kami bagikan. Sampai jumpa kita kembali di video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.